Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, aksi pencurian uang kotak amal masjid di Kalideres, Jakarta Barat terekam CCTV. Miris, pelaku adalah dua orang anak di bawah umur. Ini dorongnya menuju ke tempat wudhu ya. Aksi dua bocah yang berusaha mencuri uang dari dalam kotak amal di Masjid Nurul Iman di Jalan Gompol Paya, Kalideres, Jakarta Barat terekam kamera pengawas. Dua bocah ini bersama-sama berusaha memindahkan posisi kotak amal. Mirisnya, usia pelaku masih di bawah umur bersama dengan adiknya yang masih balita. Bahkan keduanya sempat terpergok tengah mengambil uang dari dalam kotak amal yang sempat dicongkelnya. Di CCTV-nya itu geser gitu, udah dibuka di situ, udah ditinggal di situ, di tempat wudhu aja udah gitu. Nggak sempat diambil, Pak? Dia ambil. Oh, dicongkel, Pak? Iya. Pakai apa, Pak? Oh, nggak tahu. Orang tua pelaku dan ketua RT-nya telah mendatangi pengurus masjid dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Kini, kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan mengingat pelaku masih di bawah umur. Dari Jakarta, Sofia Firdaus, iNews melaporkan. Akibat pengemudi dalam kondisi mabuk, sebuah angkot jurusan Pulau Gadung terjun ke kali dan nyaris terbawa arus di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya sopir angkot terluka. Warga kawasan ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur dikejutkan dengan peristiwa angkot yang terjun ke kali. Derasnya arus sungai nyaris menenggelamkan dan menyeret angkot jurusan Pulau Gadung ujung Menteng. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini karena angkot sedang kosong. Dugaan sementara insiden ini terjadi akibat supir berkendara dalam keadaan mabuk. Kerasnya benturan membuat supir terluka ringan. Awalnya dari sono dia lagi ngetem, langsung dia mau keluar, jadi bablas aja ke sono. Ya, saya lagi berdiri di sini sampai mental kemarin. Itu yang doang. Yang bawa siapa mobilnya? Yang bawa si Geri. Anak kecil atau anak Orang gede. gede? Ya. Terus langsung dijebur aja gitu? Tuh sepantaran kaos merah gitu bocahnya tuh. Langsung dijebur aja gitu? Iya, nyebur aja, langsung nyebur. Proses evakuasi angkot sendiri terkendala dengan jalan yang sempit. Abang mungkin dia mau kejar-kejaran sama ini gitu kan? Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap dua pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya digulung karpet dan ditimbun pasir di wilayah Cikande, Serang, Banten. Motif para pelaku menghabisi wanita tersebut lantaran gagal memperkosa korban. Pemirsa, lagi-lagi aksi perundungan kembali terjadi di kalangan remaja dan viral di media sosial. Dan kali ini menimpa seorang pelajar di Bukit Tinggi, Sumatera Barat hanya karena dipicu saling ejek. Video perkelahian antar remaja di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini viral di media sosial. Seorang siswi sekolah menengah pertama jadi bulan-bulanan dan dikeroyak sejumlah teman sebayanya. Akibatnya korban terluka di beberapa bagian tubuhnya. Peristiwa berawal saat korban sedang tidur siang di rumahnya. Kemudian dua temannya datang menjemput. Korban lalu dibawa ke tempat sepi di mana 20 orang lainnya telah menunggu. Korban kemudian dianiaya. Sudah dilaporkan ke polisi dan sudah divisum juga di rumah sakit Yarsio. Kapan visumnya? Visumnya kemarin sore sekitaran jam 4. Kalau pelakunya dari pihak orang tuanya atau pihak keluarganya nggak ada kesini atau nggak ada ngasih kabar, kayak cuma anak-anaknya kesini buat seperti buat milah-milah pihak gitu aja. Polisi lalu menyelidiki kasus ini dan memeriksa sejumlah pelaku serta saksi.
Berdasarkan keterangan korban dan pelaku, aksi penganiayaan ini dipicu saling ejek di grup aplikasi percakapan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri meminta maaf atas kegaduhan yang timbul dalam kasus sumbangan 2 triliun. Hingga saat ini kepolisian belum mengetahui kepastian dan keberadaan uang yang disumbangkan oleh pengusaha Akidi Tio tersebut. Sama pribadi dan Pak Polda mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya juga kepada Bapak Kapolri dan para utama Mabes Polri. Permintaan maaf akhirnya disampaikan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indraheri atas misteri sumbangan 2 triliun keluarga Akidi Tio. Kapolda yang hadir bersama pejabat lainnya dalam penyerahan sumbangan 2 triliun tersebut memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Hampir 2 minggu setelah simbolis penyerahan sumbangan, Kapolda menegaskan uang tersebut belum ditemukan. Saya sudah mengecek kepada Profesor ada tidak dananya, beliau ada, sedang diurus, seolah Senin katanya turun. Tapi sampai sekarang memang kita sudah tahu prosesnya, dana tersebut belum ada. Atas kejadian prank sumbangan 2 triliun ini, Kapolda Sumatera Selatan pun diperiksa Mabes Polri. Kepolisian memastikan penyelidikan di ranah internal akan transparan. Pemirsa, Polres Jakarta Selatan resmi menaikkan status kasus selebgram Dinar Candy dari pemeriksaan menjadi penyidikan. Dinar Candy resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus video dirinya berbikini di pinggir jalan yang viral di media sosial. Polres Jakarta Selatan resmi menetapkan selebgram dan juga disjoki Dinar Candy sebagai tersangka dalam kasus video berbikini di pinggir jalan Selasa kemarin. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih dari 15 jam, status kasus yang menjerat Dinar Candy dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi setelah kita melalui tahap penyelidikan, kemudian kita mengumpulkan beberapa bukti dan keterangan saksi, kemudian dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke status penyidikan. Dari proses status penyidikan tersebut, sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman 10 tahun atau denda 5 miliar. Saya kira itu saja, cukup ya. Yang bersangkutan ditahan. Sementara itu, kuasa hukum Dinar Candy mendatangi Mapolres Jakarta Selatan Kamis siang. Kuasa hukum Dinar menyebut bahwa dirinya belum mengetahui secara menyeluruh kasus yang menjerat kliennya. Karena posisi saya tadi juga lagi di Bandung, saya baru komunikasi dengan Jaya karena Dinar juga belum bisa dihubungin. Tapi tadi pagi-pagi Dinar sempat hubungin saya dan saya harus menyelesaikan dulu pekerjaan di Bandung. Jadi saya sidang dulu di Bandung, baru kesini ini baru sampai. Dihubungin atas kasus apa, Bang? Ini belum tahu, saya belum tahu. Perkaranya seperti apa, detailnya seperti apa belum tahu. Sebelumnya aksi Dinar Miswari atau akrab disapa Dinar Candy di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta Selatan menjadi sorotan masyarakat. Aksi disjoki ini diketahui sebagai bentuk penolakan terhadap perpanjangan PPKM level 4. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Maria Oktober, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Pemirsa, mendorong pertumbuhan UMKM di masa pandemi, Pemprov Jawa Barat menggandeng platform belanja online untuk mencetak 100.000 produk ekspor. Pengetahuan di bidang digital menjadi bekal para pelaku untuk jangka panjang. Peresmian kampus UMKM Shopee Ekspor di Bandung, Jawa Barat menjadi langkah pertama Pemprov Jawa Barat mendorong pertumbuhan ekonomi pelaku UMKM di Jawa Barat. Dengan menggandeng platform belanja online Shopee, Pemprov Jawa Barat menargetkan 100.000 UMKM menembus pasar ekspor di tahun 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pelaku UMKM di Jawa Barat memanfaatkan fasilitas di kampus Shopee karena pengetahuan digital perlu dimiliki untuk bekal jangka panjang. Ya, jadi citra ekspor perusahaan besar sudah lewat, karena
adalah perusahaan kecil-kecil bisa menguasai dunia. Sehingga inilah cara Jawa Barat, tidak selalu umpat impor kayak gitu ya, ekspor itu dimulai di sini. Di kampus Shopee ini, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan, mulai dari edukasi, sistem simulasi gudang, pusat ekspor, studio foto, dan live streaming. Dengan kampus Shopee ini, pelaku UMKM tak hanya go digital, tapi juga go ekspor. Mencetak 100.000 eksportir Jawa Barat itu dibantu oleh Shopee paling lama tuh di mungkin akhir tahun 2022. Beberapa pelaku UMKM mengakui kampus Shopee sangat membantu meningkatkan penjualan yang semula hanya dipasarkan di dalam negeri, kini produknya telah menembus pasar internasional, di antaranya Malaysia dan Singapura. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, 16 orang tewas tersambar petir saat dalam perjalanan menuju pesta pernikahan di Bangladesh Barat. Sejumlah orang dilaporkan terluka, termasuk pengantin pria. Pejabat setempat mengatakan pengantin wanita tidak bersama rombongan ketika insiden itu terjadi di Shibganj, distrik Chapainawabganj, Bangladesh Barat. Wilayah ini berlokasi sekitar 245 km barat Laut Dhaka. Saat kejadian, para korban baru saja meninggalkan perahu mereka untuk berlindung ketika badai menghantam dan akibatnya mereka tersambar petir. 35-40 জন লোক একটা বৌভাত অনুষ্ঠান যাচ্ছিলেন। প্রতিমধ্যে বজ্রপাতে সেখানে ঘাটে মারা গেছে 17 জন, এটা জানা। আমার হাসপাতালে মৃত বডি ডেড বডি আসছে 5 জন আর 12 জনকে আহত অবস্থায় আমরা ভর্তি করি। Musim hujan tahunan saat ini sedang berlangsung di Bangladesh. Setiap tahun, lebih dari 200 orang, sebagian besar petani, tewas tersambar petir di ladang mereka. Para ahli juga mengatakan polusi udara yang memburuk dan pemanasan global berkontribusi pada peningkatan frekuensi sambaran petir di Bangladesh. Memperingati 1 tahun ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Beirut, Lebanon. Pengunjuk rasa menuntut keadilan bagi para korban dan mendesak pihak yang bertanggung jawab untuk dihukum. Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Beirut, Lebanon memperingati 1 tahun ledakan dahsyat di pelabuhan yang meluluh lantakan sebagian ibu kota dan menewaskan ratusan korban. Demonstran menuntut keadilan bagi para korban dan mendesak pihak yang bertanggung jawab dihukum. Walid El-Koche, seorang desainer interior yang ikut berunjuk rasa, ingin menunjukkan siapa yang bisa memerintah negara. Who rules the country? نحن الشعب الديمقراطي هيدا هو. نحن مفهوم الديمقراطية عنا. بعدين مفهوم الحصانة بيضحكوا على العالم. ما في حصانة بتغطي جريمة. هيدا ضحك على الشعب. عم بيضحكوا علينا كلياتنا. Ledakan yang merupakan salah satu ledakan non-nuklir paling kuat yang pernah tercatat sepanjang sejarah menguncang Beirut pada 4 Agustus 2020. Ledakan itu terjadi di salah satu gudang di pelabuhan Beirut yang menyimpan sekitar 2.750 ton amonium nitrat, bahan peledak yang sangat eksplosif. Sekitar 218 orang tewas akibat ledakan itu, sementara lebih dari 7.500 orang menderita luka-luka. Pemirsa, lebih dari 10 provinsi di Cina saat ini telah terpapar corona varian Delta. Pemerintah Cina memantau ketat perbatasan dan mengawasi penerbangan dari Rusia. Cina telah melaporkan penularan COVID-19 varian Delta dalam sebulan terakhir dengan 328 kasus baru yang dikonfirmasi pada Juli. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah total kasus COVID-19 di Cina dalam 5 bulan sebelumnya. Wabah virus corona varian Delta terutama berasal dari penerbangan yang berangkat dari Rusia dan mendarat di Nanjing, ibu kota provinsi Jiangsu, Cina Timur. Mulai hari Minggu lalu, seluruh penumpang KRL dan kereta antar provinsi dites untuk bisa masuk atau harus meninggalkan kota. Selain itu, semua bus angkutan umum, taksi, dan layanan panggilan mobil online telah ditangguhkan. Untuk kasus di bawah usia 14 tahun, Rumah Sakit Kota Nanjing telah mendirikan bangsal khusus di rumah sakit yang ditunjuk. Semua pasien anak COVID-19 di kota tersebut dalam kondisi stabil.
Chengsu, ibu kota provinsi Henan, Cina Tengah, melaporkan 13 kasus COVID-19 baru. 此轮疫情导致我市新增本土确诊病例13例，无症状感染者50例。经基因测序，最初2名感染者于缅甸入境，并在市6院进行治疗的确诊患者的毒株高度同源，均为德尔塔变异毒株。新冠肺炎疫情防控工作的关心。截止今天下午18时，全市实际应检1062.9万人，信息登录系统登记1123.09万人，采样980.95万人，占应检人数92.29%，完成检测141.08万人。 Provinsi Hubei, Cina Tengah, melaporkan 3 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi secara lokal dan 6 kasus tanpa gejala pada hari Senin. Sementara di Provinsi Hubei terdapat 24 kasus positif COVID-19, termasuk 6 kasus yang ditularkan secara lokal dan 31 kasus tanpa gejala. Kota Wuhan telah menutup dan menyemprotkan disinfektan ke semua tempat yang dikunjungi pasien dan mulai meningkatkan penyelidikan epidemiologis. Di ibu kota Beijing dilaporkan 1 kasus baru yang dikonfirmasi pada hari Senin. 目前已经采取密接追踪、封闭管控等防控措施，相关流行病学调查、基因测序及管控工作正在有序展开。初步判断，上述确诊病例密切接触者9人，已落实管控措施，其他密接人员正在核实中。 Ibu kota Hainan Haikou melaporkan 1 kasus yang dikonfirmasi terinfeksi varian Delta pada hari Minggu. Sejauh ini, provinsi tersebut telah melacak 1.650 kontak dekat dan menempatkan mereka di bawah karantina. Semua tes asam nukleat mereka menunjukkan hasil negatif. Pemirsa, seorang pensiunan Polri di Bogor, Jawa Barat gagal divaksin karena NIK KTP-nya digunakan orang lain. Ini sebagai akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews.